Selamat datang Bung Putra Kasdin Huta Barat. Apa kabar? Ya, sehat-sehat. Selaku dosen, saya bisa tanya deh, ini apa kabar dunia kemahasiswaan pada saat pandemi ini, Bang Putra? Bisa kalau saya katakan dua arti. Pertama memprihatinkan, yang kedua bisa menolong. Pertama memprihatinkan karena memang sistem pendidikannya berubah. Artinya segala sesuatu itu berubah, ya, baik dalam pembelajarannya atau dalam masalah pembiayaan mahasiswanya tersendiri. Jadi kendala-kendala tersebut ya, memiliki arti yang berbeda dari setiap mahasiswa. Yang dirindukan apakah begini? Apakah rindu suasana di kelas di saat-saat sekarang? Kalau saya sendiri pasti rindu. Artinya penerapan pembelajaran itu memang harus dilaksanakan secara langsung, secara tatap muka. Jadi bagaimana kalau seandainya daring ini terus berlanjut? Apakah memang tidak bisa dinikmati sama sekali atau apa yang kurang? Efektivitasnya mungkin pola penerapan ini akan dirubah, akan dijadikan sesuatu yang berbeda agar mahasiswa ini memang berpandangan lain terhadap sistem daring ini, agar proses pembelajaran itu bisa efektif, ya. Bagi mahasiswa itu bukan sesuatu pembodohan, karena sampai saat ini yang saya dengar dari mahasiswa itu sistem daring ini adalah sistem pembodohan. Dan Anda tidak setuju dengan itu? Saya tidak setuju, karena di era digital ini, di era 4.0 ini, segala tantangan itu harus dihadapi, apalagi dalam konteks pendidikan, ya. Pendidikan itu memang harus dikolaborasikan dengan teknologi. Sepakat dengan Bung Putra, tapi kita sedikit ke tema kita pada sore hari ini, Bung, tentang Sumpah Pemuda. Kalau kita sering tiap tahun mungkin kita mendengar Sumpah Pemuda ini setiap tanggal 28 Oktober. Namun esensinya sebenarnya bagaimana, Bung Putra? Sebelum kita berbicara tentang esensi, kita harus paham dulu bagaimana sebenarnya pola Sumpah Pemuda ini menjadi sebuah makna yang berarti bagi bangsa Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda ini sebenarnya bukan sebuah upaya untuk memerdekakan bangsa. Jadi iya, esensi pertama itu dulu, bukan untuk upaya untuk memerdekakan bangsa, tapi esensi utamanya adalah untuk mempersatukan pemuda-pemuda, untuk mempersatukan rasa yang pemuda pada waktu itu yang masih bersifat primordialisme. Ya. Ini masing-masing ya. Esensinya itu dulu. Yang kedua itu memperkuat sikap nasionalisme bagi setiap pemuda. Jadi pada saat gelaran Sumpah Pemuda pertama itu kan mengapa tidak disepakati sidang itu? Karena pada saat itu Muhammad Yamin mengajukan satu opsi. Opsi yang diajukan itu adalah membuat bahasa Melayu itu sebagai bahasa persatuan. Kenapa ditolak? Nah ini kan, kenapa ditolak? Kenapa tidak membuahkan hasil pada saat sidang pertama itu? Karena memang itu masih bersifat, ya belum sempurna, masih bersifat primordialisme. Maka diadakanlah sidang kedua, dan itu pun pada saat 6 tahun, ya, ulang tahun setelah Jongjafa dibentuk itu, Muhammad Yamin menulis satu buku yang berjudul Tanah Airku. Esensi dari Tanah Airku yang dimaksud Muhammad Yamin itu adalah tanah Andalas Sumatera, Jong Sumatera, artinya tanah Sumatera itu adalah tanah air. Berarti di sini konsepsi Sumpah Pemuda pada saat itu belum sempurna. Makanya perlu ada kongres kedua. Perlu ada kongres kedua untuk mempersatukan persepsi itu. Maka pada saat kongres kedua itulah baru dijumpai, baru disepakati tentang bahasa Indonesia. Baru lengkap ya, ada tanah air, ada bangsa dan ada bahasa. Itulah esensi yang bisa kita ambil. Luar biasa. Tapi kalau kita itu terlalu jauh kalau kita beranjak dari keadaan kita pada saat ini, Bang Putra. Sebenarnya apa sih yang bisa kita tarik, nilai-nilai yang sejarah yang telah diukirkan oleh para pendahulu kita, bapak bangsa kita,
yang bisa kita substansinya bisa kita terapkan pada saat ini. Ya, di sidang kedua itu, di sidang pertama maksudnya, sidang pertama pada Sumpah Pemuda kedua itu, Muhammad Yamin menulis 5 poin. 5 poin utama untuk memperkuat persatuan pemuda. Saya harus mencatat ya. Poin pertama, yang pertama Muhammad Yamin menegaskan tentang sejarah. Artinya pemuda ya di setiap zaman itu sampai berakhirnya negara ini pun pemuda tidak boleh melepaskan sejarah. Jas merah. Ya, jas merah. Yang kedua soal bahasa. Ya. Maksud Muhammad Yamin di sini bukan untuk membumikan bahasa Indonesia kemudian memberhanguskan bahasa daerah, bukan. Artinya identitas kedaerahan itu harus tetap ada, tapi untuk memperkuat itu harus ada identitas bahasa nasional yang harus dijunjung tinggi. Ya. Yang ketiga soal hukum adat. Hukum adat yang dimaksud ini bukan soal hukum waris. Ya, bukan. Dalam arti bukan. Artinya menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, artinya inilah yang menjadi sebuah tantangan besar. Di era digital ini banyak tantangan-tantangan besar yang harus kita selaraskan dengan norma-norma yang berlaku saat ini. Ya, di masyarakat maksudnya. Kemudian yang keempat itu tentang pendidikan. Ya. Di Sumpah Pemuda itu yang ditegaskan itu salah satunya adalah soal pendidikan. Di zaman itu pendidikan sangat digaungkan, apalagi di era sekarang. Pendidikan di zaman kolonial itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan kesepakatan tentang politik etis bangsa Belanda. Artinya politik balas budi. Di zaman sekarang, zaman merdeka ini, kita bebas untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan kan dijamin ya. Dijamin. Baik itu di pendidikan formal ataupun informal. Jadi bagi pemuda, walaupun pendidikan formalnya tidak terlalu baik, artinya tidak terlalu sempurna sampai ke jenjang atas, ambillah pendidikan non formalnya. Aktiflah di kegiatan-kegiatan sosial, aktif di kegiatan keorganisasian. Artinya pendidikan itu juga bisa didapat di luar pendidikan formal. Itu. Kemudian penekanan terakhir dari Muhammad Yamin yaitu kemauan untuk maju. Ya, kemauan untuk maju itu harus ditekankan oleh pemuda saat ini. Tahun 28 Muhammad Yamin sudah menegaskan itu. Tahun 2020 harus diimplementasikan. Apalagi di zaman 4.0 ini segala bentuk skill baik itu bentuk skill keterampilan atau skill afektif yang dimiliki oleh pemuda itu harus dikembangkan di era digital ini karena semua sudah di backup oleh zaman. Jadi kalau kita katakan ada beda peran antara pemuda yang dulunya ikut kongres dengan kita yang duduk di sini hari ini. Pastinya karena peran dulu itu sebenarnya sangat simpel dibandingkan sekarang. Peran dulu itu hanya untuk mempersatukan kemudian merebut kemerdekaan. Kita lebih luas cakupannya. Selain untuk mempertahankan kemerdekaan juga untuk mengembangkan bahkan untuk memajukan bangsa. Itu jauh lebih berat sebenarnya. Pandangan ataupun tantangan ke depan untuk bagi pemuda. Jadi menurut Bung Putra sendiri tantangan apa nih yang memang harus siap-siap kita hadapi? Yang pastinya perubahan zaman dalam arti pelaksanaan kehidupan ini harus terus untuk dikembangkan. Saya ingin menyatakan bahwa skill-skill apapun yang dimiliki pemuda sekarang itu harus diterapkan. Ada beberapa skill yang harus kita terapkan di zaman sekarang. Yang pertama, civic engagement. Ya, civic engagement ini artinya ketersediaan pemuda itu untuk terlibat dalam hal segala aspek, pengetahuan, keterampilan, sosial, kemudian hal-hal yang lain yang mencakup semua aspek. Jadi keterlibatan pemuda itu harus mampu memberikan sumbangsi terhadap bangsa ini. Apalagi yang terhangat ini baru-baru ini
sedang dipertanyakan sumbangsih pemuda apa. Jadi harus dibuktikan itu semua gitu. Sumbangsih pemuda itu apa? Itu namanya civic engagement. Dalam segala hal pengetahuan, kalau kita punya pengetahuan yang lebih dari orang lain, maka bersumbangsilah di bidang pengetahuan. Kalau kita punya kemampuan di bidang ekonomi misalnya, berikanlah itu sumbangsi itu kepada orang lain. Kalau kita punya sumbangsi berupa keterampilan dan skill, mengabdilah di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, civic disposition. Civic disposition ini artinya keefektifan kita untuk mendukung suatu sistem, satu kebijakan publik. Ya, kita sebagai pemuda juga harus positif ya. Ada hal yang baik itu harus didukung dari pemerintah. Itu namanya civic disposition. Dengan kita mendukung pun itu sebenarnya hal untuk memajukan negara. Oke, walaupun ternyata di pemerintahan sendiri ada polemik antara kebijakan dengan keinginan masyarakat. Ya, civic participation. Jadi civic participation ini kan bentuk kita untuk menolak segala kebijakan yang tidak baik. Itu. Jadi civic disposition dengan civic participation itu harus dibedakan. Civic disposition itu berarti kita mendukung sesuatu yang baik dari pemerintah. Kita harus mendukung kebijakan pemerintah, kita harus mendukung program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Apalagi program itu baik untuk memajukan negara. Nah, masuk ke skill ketiga, kita harus memiliki civic participation, yaitu civic kemampuan warga negara, kemampuan pemuda dalam hal ini untuk menolak, mengkritik, apalagi memperbaiki, kemudian mengoreksi. Ya, kita dibebaskan untuk itu. Kita punya wadah untuk itu. Demo bukan salah satunya cara, banyak cara lain. Tapi kalau memang itu sangat urgent, maka lakukan. Tapi bukan salah satunya cara. Jadi Bung Putra, kemasan ideal sebuah pemuda itu bagaimana sih pada saat yang untuk relevan untuk era kita sekarang menurut Anda? Kita bisa gambarkan bentuk pemuda di era sekarang itu sebenarnya kita bisa berkaca. Kita berkaca dari sejarah itu yang pertama. Yang kedua, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, karena setiap masa itu punya tantangan. Setiap tantangan itu punya masanya sendiri. Artinya apa? Kita sesuaikan kondisi kita sekarang ini lagi di posisi mana. Kita sekarang lagi di posisi era yang betul-betul persaingannya yang sangat meluas ya. Persaingan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, usaha, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi pemuda sekarang memang harus aktif untuk menselaraskan apa itu tantangan, kemudian kemampuan apa yang dimilikinya Dan apa yang dia persiapkan? Itu yang harus dilakukan oleh anak muda sekarang. Jadi kita nggak boleh juga untuk memaksakan misalnya sesuatu tantangan itu ada, kemampuannya ada, tapi tidak bisa juga kita samakan tantangan dengan kemampuan yang dimiliki dia itu harus selaras, tidak. Jadi sesuai dengan apa kapasitas dia, itulah yang harus dikembangkan. Luar biasa Bang. Ini masih terkait dengan Sumpah Pemuda. Nah, kalau saya kutip penggalan kalimat dari salah satu narasumber semalam, Bang Mustamar Iqbal Siregar. Mungkin ini layak untuk didiskusikan di Bung Putra. Jadi semalam beliau mengatakan kita kehilangan figur pemuda. Jadi pada saat dulu M. Yamin ada, pada saat kekinian 98 kita punya banyak pemuda-pemuda yang berada di dalam lingkup perjuangan tentang demokrasi. Nah, pada saat ini apakah memang benar sosok pemuda yang kita katakanlah jadi panutan itu hilang dari anak-anak muda zaman sekarang? Kalau saya berpandangan lain, jadi mungkin yang dimaksud itu adalah figur patronnya, figur terfokus, misalnya artinya figur terpusat. Kita jangan berbicara figur yang terpusat itu yang bagaimana. Figur itu sebenarnya ya ada dalam diri kita sendiri, ada dalam lingkungan kita sendiri.
Artinya memang untuk menjadikan figur, salah satu sosok figur untuk dijadikan sebagai pusat perhatian itu memang belum ada. Tapi harus kita mulai dari bawah sebenarnya. Makanya saya tidak sepaham untuk kita kekurangan. Kalau kita tidak memulai dari bawah, maka akan selamanya figur patron figur ini, maksud saya ini, akan kehilangan. Jadi kalau kita mulai dari bawah untuk mencontohkan bagaimana peran pemuda yang sebenarnya itu, pasti akan berkembang, akan dilestarikan figur-figur yang patron yang dimaksud tadi. Kalau saya katakan pemuda dalam benak Putra Kasen Kota Barat, berpartisipasi untuk membangun bangsa dalam hal apapun itu. luar biasa. Terima kasih Kang. Ini hal yang luar biasa. Banyak catatan nih terkait tentang kepemudaan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua.